Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ibu Khairunisa MPDI, Ibu Eli Basaribu MPDI, serta tim BIMTEK DPW AKPAI Sumatera Utara. Recording in progress. Bapak dan Ibu peserta, malam ini masuk sesi ketiga BIMTEK pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Malam ini agenda kita ada 3 agenda. Nanti Ibu Nisa, kemudian disusul Ibu Eli Basaribu dengan ditutup nanti berbagi praktik baik oleh para peserta. Saya pikir untuk memulai acara kita ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Khairunisa, dipersilahkan. 100. Terima kasih Bu Dahlinat selaku moderator dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amanah binikmatil iman. Tengok aja ya nak ya. Jangan disentuh ya nak ya, nanti hilang gambarnya ya. Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amanah binikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dahu. Baik, langsung aja pendengar yang kami hormati, para tim fasilitator kegiatan BIMTEK DPW AKPAI Sumut Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kami hormati Bapak dan Ibu, rekan, guru, ada guru PAI, ada juga di luar guru PAI yang juga berhadir mengikuti kegiatan BIMTEK kita pada malam hari ini. 80, 90. Baik Bapak dan Ibu, 11, 12, 13, dengan 14, 15, 16, 20, 21, materi yang akan kami sajikan pada malam hari ini pertama adalah 4, 25, 26, di dalam 27, pembuatan 28, aksi nyata yang tadi malam sudah 30, dipaparkan oleh 31, 32, 33, narasumber kita, 34, Bapak 35, Nazarul Ilham, 36, 37, tentang 38, bagaimana trik dan tips agar lolos validasi aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Jadi pada sesi ketiga ini masih melanjutkan ya Bapak Ibu bagaimana aksi nyata yang di dalam itu lolos. Tadi malam itu sudah disampaikan oleh Pak Nazarul. Triknya itu ada di antaranya di dalam aksi nyata itu harus dibuat adanya refleksi dan umpan balik. Jadi kalau di dalam aksi nyata itu ada kita cantumkan refleksi dan umpan balik, pasti insya Allah lolos ya. Karena pengalaman Bapak Ibu, saya juga sudah melakukan aksi nyata di BMM. Pada tahun 2023 ada 8 aksi nyata yang lolos validasi. Salah satunya karena memang di dalamnya kita ikuti alur dan persyaratan yang diminta oleh tim akurasi di BMM. Memang di dalamnya harus ada refleksi dan umpan balik. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi ilmu, sedikit ilmu tentang bagaimana itu refleksi, bagaimana itu umpan balik, supaya nanti ketika Bapak Ibu guru PAI dalam membuat aksi nyata itu harus dibuat refleksi dan umpan baliknya. Mungkin kita sama-sama mungkin tahu ya refleksi itu apa, umpan balik itu apa, cuman ini kita berdasarkan literasi yang kita pelajari atau kita pahami. Ada ketentuan apa itu yang dikatakan umpan balik dan apa itu dikatakan refleksi. Izin Bu Dahlinat, saya share screen Bu Dahlinat. 25, 26, 27, 28, Sudah kelihatan Bu? 30, 31, 32, 33, 34, 3. Belum Bu. 6, 3, Belum? 7, Sudah. 38, Sudah ya? Sudah. 40, 41, Ini Bapak Ibu ya, ini materi yang akan saya sampaikan. Kita berbagi dan berkolaborasi. 6,
tentang apa itu refleksi dan umpan balik. 51, 52, 53, 54, Tadi lupa memperkenalkan diri Bu Dalina. 56, 57, Saya bertugas di SMA Negeri 1 Kermongan, guru penggerak angkatan 5, kemudian pengajar praktik angkatan 10. 50, 60, 70. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada pertanyaan, perlukah melakukan refleksi diri? Nah, ini kita Bapak Ibu ya. Kita sebagai manusia ya, apalagi sebagai manusia yang beriman, tentu kita perlu merefleksi diri kita atau bermuhasabah ya Bapak Ibu ya, introspeksi. Nah, itu bersama Bapak Ibu dengan merefleksi ini. Jadi jawabannya bagaimana Bapak Ibu, boleh dibuat di kolom chat Bapak Ibu. Perlukah kita melakukan refleksi diri? Silakan Bapak Ibu. Boleh ditulis di kolom chat. Kita cek ya, apakah ada yang sudah ya. Bu Hairia, sangat perlu Bu. Ya, kemudian Bu Surya, perlu, harus, perlu sekali. Ardiana, sangat perlu Bu, perlu. Semua menyatakan kita sepakat merefleksi diri itu sangat perlu ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjut. Apa itu refleksi? Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ada pertanyaan, apa itu refleksi? Silakan jawab pertanyaan untuk merefleksikan pemahaman dan pengalaman Bapak Ibu mengenai apa refleksi diri itu. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar tentang refleksi? Apakah menurut Anda refleksi itu penting? Tadi sini sudah dijawab ya, refleksi itu perlu, sangat perlu tadi ya. Mengapa? Bagaimana pengalaman dan perasaan Anda ketika melakukan refleksi? Kemudian, apakah refleksi itu berdampak pada diri Anda dan bagaimana dampaknya? Boleh Bapak Ibu pilih salah satu dari pertanyaan ini Bapak Ibu untuk dijawab di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Kita berbagi pengalaman Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah selalu melakukan kegiatan refleksi, terutama dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ya Bapak Ibu ya. Ya, ini ada jawaban dari Pak Hamzah Pansuri. Seringkali refleksi meningkatkan kompetensi diri atas kekurangan masa lalu. Ya, itu Pak ya. Itu manfaatnya Pak ya. Jadi mungkin pertanyaan dari mengapa ya refleksi itu perlu? Nah, jawabannya karena dapat meningkatkan kompetensi diri atas kekurangan masa lalu. Ya, bagus sekali Pak Hamzah. Kemudian apa itu refleksi? Ini jawabannya muhasabah diri. Ya, ini yang Bapak Ibu Suri Mawarti ya mengatakan bahwasanya refleksi itu adalah muhasabah diri. Ya, bagus Bu. Kemudian ini Pak Hamzah Pansuri lagi menjawab. Ya, apa manfaat dari refleksi? Refleksi menuju perbaikan masa depan. Ya, bagus sekali Pak. Oh, kesenggol ya, Nak. Kemudian Muhammad Arsyad Sah, Pak Arsyad ya. Ini Pak Arsyad ini Pak, ini ya Pak ya. Guru SD yang sedang berdage ya Pak. Halo Bapak, Pak Arsyad. Ya. Ya. Jawab dong Pak. Jangan dipegang nanti kesenggol. Ya oke Pak. Gini aja. Refleksi bisa mengembangkan diri pribadi atas kekurangan diri. Ya, bagus Pak ya. Kemudian dari Bu Fitri Hidayati, refleksi diri itu penting karena untuk mengetahui tentang kekurangan dalam diri dan untuk bisa kita perbaiki ke depannya. Sangat penting refleksi untuk umpan balik, mengembangkan diri, meningkatkan KBM. Sangat penting sekali ya Bu. Ini dari Pak Fahrudin. Supaya kita bisa memahami di mana letak kekurangan kita di masa lalu untuk diperbaiki. Ya, dan ini ada banyak ini Bapak Ibu yang menjawab ya.
Berarti Bapak Ibu ya, kalau melihat dari jawaban di kolom chat ini, berarti Bapak Ibu sudah sering melakukan refleksi ini Bapak Ibu ya. Refleksi terhadap diri sendiri, tapi di sini kita maksud Bapak Ibu bagaimana kita membuat refleksi dalam aksi nyata. Akan nanti kita masukkan di dalam platform Merdeka Belajar PMN. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah berkenan bersedia menjawab pertanyaan pemantik ini ya, pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang apa itu refleksi, kenapa dia penting ya Bapak Ibu ya. Kemudian dampaknya apa ketika kita selalu melakukan refleksi diri. Lanjut Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada ilustrasi yang saya sajikan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini dia refleksi itu artinya pencerminan. Nah, ini ada pencerminan. Ini ada gambar cermin Bapak Ibu. Ada seseorang berdiri, kemudian di depannya ada cermin. Lalu seseorang itu nampak di dalam cermin tersebut. Ya, kemudian ilustrasi berikutnya. Nah, ini dia. Pernahkah kalian melakukan refleksi tetapi hasilnya seperti ini? Terbalik dia Bapak Ibu. Terbalik dari kondisi yang sebenarnya. Ya. Nanti ilustrasi ini mengandung arti Bapak Ibu ya. Nah, ini ada juga dia bercermin. Tapi kenapa cermin dengan tampilannya sebenarnya itu berbeda? Ini malah tampilannya lebih mengecil. Bapak Ibu ya. Ya, saya mohon pendapatnya Bapak Ibu. Dari ilustrasi yang saya sajikan ini, siapa yang berkenan atau mau memberikan pendapat pada gambar yang pertama ini Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu raise hand. Ada Bu Dalinar yang raise hand? Ya, Ibu Ardiana Dalimunte. Ya, silakan Ibu. Ibu mau komentari gambar yang mana Bu? Dari ketiga ilustrasi yang saya sajikan. Ya. Ini terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ya. Ini satu aja ya Bu yang mau dikomentari? Ya, boleh pilih salah satu aja Bu. Dan nanti berbagi ke yang lain. Oke, untuk gambar yang pertama itu kalau menurut saya gambar itu menunjukkan bahwa refleksi itu sesuai refleksi yang dia lakukan itu sesuai dengan kenyataan yang dia buat, seperti itu Bu. Artinya tingkat keberhasilannya sesuai dengan yang dia lakukan, seperti itu. Kalau menurut saya refleksi yang dilakukan pada diri dia sendiri itu memang sudah sempurna sama seperti kenyataan dari kenyataan dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Yang artinya apa yang dia lakukan dengan yang dia refleksikan itu dia sama gitu, tidak sama gitu ya. tidak gagal seperti itu Bu. Ya. Tapi berhasil gitu Bu. Ya, terima kasih Ibu Ardiana Dalimunte. Nah, menurut Ibu Ardiana ya, Ibu Ardiana Dalimunte pada gambar yang pertama ya, bahwasanya refleksi itu merupakan cerminan dari diri sendiri gitu ya Bu ya. Apa yang dilakukannya maka itu yang tampak dari diri sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ya baik Bapak Ibu yang lain adakah yang ingin memberikan komentar pada ilustrasi berikutnya Bapak Ibu? Ada yang raise hand? Silakan. Tidak ada yang bersedia? Belum ada yang raise hand ya Bu? Tolong chat Ya. Bu. Oh di kolom chat ya, nggak mau bersuara ya Bu ya? Ini baca, oke. Ini Pak Ranoto hadir, ya Pak. Selamat malam Bapak dari Pemalang ini ya.
Ini dari Pak Julham Effendi, yang direfleksikan kepada orang lain bukan berarti benar menurut orang lain itu, gitu ya. Ini dari Bu Zohriyah. Itu yang tadi dijawab oleh Pak Effendi itu yang gambar yang mana, Pak? Ini Bu Zohriyah ini yang lengkap ini ya. Pada gambar pertama, refleksi diri sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, terbaik atau tidak seperti kenyataannya. Yang ketiga, masih jauh dari kenyataan, gitu ya. Kemudian dari Bu Tati, apa yang direfleksikannya itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, artinya tidak sesuai. Oh gitu Pak ya. Ini berarti gambar yang mana ini Pak? Bu Tati, Ibu Tati Erawati. Ini komentarnya gambar yang mana Ibu? Mungkin gambar yang ketiga ya Bu ya, di bawah ya. Apa yang direfleksikannya berbanding terbalik. Atau ini ya, ilustrasi yang kedua mungkin ya Bu ya. Apa yang direfleksikannya itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, artinya tidak sesuai. Nah, ini dia ya, mungkin gambar yang ini ya Bu Dalinar ya. Ya, terima kasih Bu Tati. Saya tulis dulu ya. Apa yang direfleksikannya berbanding terbalik dengan kenyataan. Ya, baik. Mana? Kemudian Udah. ini yang Pak Bu Zohriyah ini ya, Bu Zohriyah. Masih jauh dari kenyataan. Yang ketiga ya. 1, 2, 3 masih jauh dari kenyataan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab secara langsung ataupun sudah menjawab melalui chat. Nah, nanti Bapak Ibu akan paham Bapak Ibu ya. Ini saya hanya ilustrasi aja Bapak Ibu, nanti kita jelaskan ya. Pada bagian bawah nanti saya jelaskan apa itu refleksi, bagaimana kita merefleksi Bapak Ibu ya. Lanjut, kita lanjutkan. Ini dia Bapak Ibu. Apa itu refleksi? Refleksi adalah proses memikirkan peristiwa. Nah, ini saya ambil definisinya dari buku Bapak Ibu ya. Mengatakan bahwasannya refleksi itu memikirkan peristiwa, mengajukan pertanyaan untuk mengeksplorasi mengapa peristiwa itu terjadi, apa yang berbeda, apa yang baru, apa yang dirasakan, dan tindakan apa yang mungkin bisa memberikan hasil yang lebih baik melalui refleksi. Ini dia Bapak Ibu, ini kata kuncinya ya. Jadi kita kalau mau refleksi diri, kita memikirkan peristiwa yang sudah kita lakukan atau peristiwa yang sudah kita kerjakan. Lalu peristiwa itu kita menanya kepada diri kita sendiri. Kita ekspor. Mengapa peristiwa itu terjadi? Untuk kata-kata tanya seperti ini Bapak Ibu. Refleksi itu mengekspor pertanyaan-pertanyaan. Mengapa peristiwa itu terjadi? Apa yang berbeda? Apa yang baru? Apa yang dirasakan? Dan tindakan apa yang mungkin bisa memberikan hasil yang lebih baik? Jadi melalui refleksi ini, setiap individu dilatih untuk senantiasa berpikir kritis. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, kenapa kita harus merefleksi diri? Secara tidak langsung melatih kita untuk selalu berpikir secara kritis. Ya, berpikir sampai ke akar-akarnya. Dalam Islam pun gitu ya kita ya Bu Dalinar ya. Bahwasanya kita kan disuruh berpikir secara kritis ya Bu. Quran surah apa itu bukan saya? Yang suruh berpikir secara kritis itu materi agama kelas 12 itu ya. Tapi yang kurikulum 2013 itu ada materi kita berpikir secara kritis ya. Nah ini dimaksud ya. Sebenarnya berpikir secara kritis itulah yang dikatakan dengan refleksi. Karena kita mengeksplor ya segala peristiwa yang sudah terjadi itu, kita munculkan pertanyaan-pertanyaan sampai sedetail ya. Refleksi. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita teorinya dulu Bapak Ibu saya sampaikan, baru nanti kita bagaimana membuat refleksi di dalam aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Nanti ada kaitannya dari
apa yang saya sampaikan ini ya, teori-teori ini. Nanti kita kaitkan bagaimana memasukkan refleksi itu di dalam aksi nyata yang Bapak Ibu buat nanti di PNM. Intinya, refleksi diri itu membawa individu untuk membangun kesadaran, untuk memikirkan hasil belajar lebih dalam, yaitu dengan menganalisis, menggali, menemukan, mengembangkan wawasan, mengungkapkan gagasan dengan objektif, disertai alasan, adanya alasan-alasan, kemudian didukung dengan literatur-literatur yang mendukungnya, kemudian menarik kesimpulan lebih lanjut yang mengarah pada tindakan peningkatan dan perubahan. Jadi kata kuncinya Bapak Jangan Ibu, lagi itu makan kita makanan kenapa harus Coba. melakukan refleksi diri, ingin mengadakan peningkatan dan perbaikan, tetapi secara berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu ya, kenapa dalam proses belajar mengajar seorang guru itu di akhir pembelajaran harus mengadakan refleksi? Nah, salah satu tujuannya agar ya kualitas pembelajaran menjadi lebih meningkat, menjadi lebih baik, tetapi kegiatan refleksi itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu ya, itulah baru dikatakan refleksi ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai refleksi? Kita hanya baru membahas tentang apa itu refleksi ya Bapak Ibu ya. Ada yang resen? Atau boleh di-share di kolom chat, silakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke ini Bapak Ibu. Nah, model-model refleksi. Nah, jadi model-model refleksi ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan model-model ini ketika nanti membuat aksi nyata di PMM. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada yang nanya Bu Baginar ya, berarti udah tahu semua nih Bu. Berarti semua sudah menguasai ya Bu? Iya, sudah menguasai ini. Karena sudah sering dilakukan Bu, ya kan? Iya Dalam benar. kehidupan kita sehari-hari pun kita selalu muhasabah diri ya Bu ya. Betul. Kemudian di dalam kelas pun dalam aktivitas pembelajaran, di akhir pembelajaran juga kita selalu refleksi terhadap pembelajaran kita. Itulah. Benar. Cuman selama ini mungkin Bu itu tidak kita tuangkan di dalam aksi nyata, ya kan Bu? Iya benar. Nggak kita tulis dia. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada ini pertanyaannya ya Bu ya. Oh ini dia ya. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Agus Ria Warneri dari SMKN 1 Binjai. Saat kapan refleksi diri baik dilakukan? Nah, ini dia ya. Refleksi diri ya. Kapan? Sebaik-baiknya kita merefleksi diri itu kapan? Nah, ini tergantung Bu, tergantung orangnya. Ya, kalau sebaik-baiknya, begitu kita melakukan aktivitas, kita langsung merefleksi diri kita. Aktivitas apa saja yang kita lakukan harus kita introspeksi langsung. Misalnya hari ini kita apa yang kita kerjakan hari ini, misalnya di sekolah. Ya, Bapak Ibu sudah misalnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi misalnya di dalam kelas. Nah, langsung Bapak Ibu merefleksi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu. Apa manfaatnya, kemudian kira-kira apa dampaknya, apa perubahan yang terjadi pada peserta didik Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bu Agus Ria, bagaimana Bu Agus Ria? Kalau dalam kehidupan ini maksudnya refleksi diri dalam kehidupan sehari-hari atau refleksi diri dalam pembelajaran Ibu maksudnya? Dalam pembelajaran Ibu. Oh iya, dalam pembelajaran ya. Ya oke. Kalau dalam pembelajaran Ibu, refleksi ini kegiatan pada akhir pembelajaran Bu. Pada akhir pembelajaran setelah Ibu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, sebelum ditutup dengan salam dan doa, maka Bapak Ibu melakukan kegiatan refleksi. Refleksi itu terhadap materi pembelajaran apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan atau kegiatan pembelajaran apa yang sudah diberikan kepada peserta didik itu direfleksi kembali. Apa yang mereka sudah pahami, itu ya Bu ya, sejauh apa, bagaimana, mengapa, sampai apa yang mereka rasakan. Perasaan mereka juga ditanya Bapak Ibu.
Apakah mereka senang mengikuti pembelajaran pada hari ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa tindak lanjutnya? Nah, sampai tindak lanjutnya. Nah, setelah mereka memperoleh pembelajaran pada hari ini, tindak lanjut ke depannya apa yang mereka lakukan? Nah, itu dia ya Bu ya. Sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Ibu apa tadi menanyakan tentang tahapan-tahapan ya. Apakah langkah-langkah kita merefleksikan diri? Nah, ini dia Bu ya. Langsung sudah saya jawab ya Bu ya. Kemudian refleksi diri dalam KBM di akhir boleh tanya jawab secara lisankah gitu ya. Ya, boleh-boleh saja Bu. Boleh-boleh saja. Cuman kalau nanti di dalam aksi nyata ya, kadang-kadang kita membuatnya dalam bentuk kemarin Pak apa sudah menjelaskan Pak Nazarul Ilham bahwa sejak bentuk dalam pembuatan aksi nyata itu kan berbagai macam bentuk ya Bu, bisa dalam PPT, bisa buat dalam makalah PDF gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam aksi nyata ya harus dibuatlah secara tulisan. Kita buat pertanyaan-pertanyaan, lalu pertanyaan itu dijawab oleh dari peserta didik, boleh atau dari rekan sejawat, boleh dari orang tua siswa, tergantung topik atau tema apa yang kita pilih. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau refleksi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apakah kita harus memperbaikinya? Ya, benar Bu, jelas. Harus kita perbaiki Bapak Ibu. Ketika kita refleksi, itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena tadi tujuan refleksi itu, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Ternyata ketika kita merefleksi peserta didik, mereka tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya kita tanya mereka ya, karena tahapan-tahapan refleksi itu banyak Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan ada berbagai macam model pertanyaan-pertanyaan refleksi itu ya Bapak Ibu ya. Sampai ada nanti pertanyaan apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita kan harapan kita maunya peserta didik itu merasa senang dan bahagia gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata peserta didik kita menjawab mereka tidak senang, maka mereka menjawab misalnya bosan, jenuh seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketika hasil atau jawaban dari refleksi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka ini untuk jadi pertimbangan bagi kita. Itu introspeksi bagi diri kita atau bahasa Arabnya itu bermuhasabah diri. Nah, mungkin di mana? Kenapa peserta didik kita itu tidak merasa senang, tidak merasa bahagia terhadap proses kegiatan pembelajaran yang sudah kita sajikan kepada peserta didik. Ini bahan muhasabah kita supaya kita dapat meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan pelayanan kita sehingga kebutuhan atau apa yang diinginkan peserta didik itu dapat tercapai. Nah, seperti itu Bapak ya. Ini pertanyaan dari tadi ya. Ini ya Pak Muhammad Arsyad. Bagaimana kalau itu tidak sesuai? Kemudian mohon dirangkuman kesimpulannya. Ya, nanti kita rangkum Pak. Karena belum selesai Pak. Biasanya kalau rangkuman kan di akhir ya Pak ya, paham ya. Kemudian Assalamualaikum Bu, dari Pak Isa. Adakah batasan waktu dalam melakukan kegiatan refleksi? Nah, ini maksudnya batasan waktu gimana Bu? Pak, boleh dijelaskan Pak? Apakah Pak Isa masih berada di dalam ruangan Zoom ini? Ini mungkin batasan waktunya ini, adakah batasan waktu dalam melakukan kegiatan refleksi? Ini maksudnya batasan waktu apa ya Bu Dalina ya? Untuk refleksi di aksi nyata itu Bu. Oh, batasan waktu? Bukan Bu. Kalau refleksi di aksi nyata itu kan dia satu paket, ya, satu paket di dalamnya mulai dari kita jelaskan apa itu konsep-konsep tentang tema yang kita pilih, baru di akhirnya itu ada refleksinya gitu. Tapi kalau batasan waktu itu yang ditanya, sepertinya sudah dijelaskan oleh Pak Nazarul Ilham, ya, ketika kita sudah mengunggah aksi nyata kita di PMM itu masa menunggu validasinya itu lebih kurang 14 hari.
kalau itu ditanya ini ya Bu ya. Mudah-mudahan itu yang ditanya ini. Saya takut salah jawab apa maksud dari pertanyaan ini. Batasan waktunya itu gitu ya. Karena refleksi itu Pak, itu nanti dimunculkan di dalam aksi nyata kita Pak. Misalnya kita buat aksi nyatanya itu dalam bentuk PowerPoint. Maka nanti di akhir materi atau aksi nyata yang kita sampaikan itu ada refleksi. Nah, itu dia ya. Kemudian dari Pak Hamzah, saya buka di Google Drive kosong. Ini maksudnya di mana Google Drive mana ini Pak? Apakah sudah ada kita kirim Bu di Drive itu? Belum. Kita yang mengirimkan di Google Drive sama peserta. Belum ada ya kan? Belum. Ya belum ada ya. Nah, nanti ini perlu ditanyakan kembali ini kepada Pak Hamzah. Kemudian Bu Dini tolong nanti kirim BPT-nya ya Bu. Iya siap Pak. Siap Bu Dini ya, nanti saya kirim. Ini Bu, Pak Hamzah ini menyampaikan pertemuan 1 dan 2 kosong Google Drive-nya. Mungkin memang belum diisi Pak. Nah, kemudian pertanyaan dari Bu Suri, refleksi itu untuk aksi nyata melibatkan siapa saja Bu? Nah ini dia ya, ini bagus pertanyaannya Bu Suri. Jadi dalam aksi nyata, ketika kita membuat refleksi, tergantung tema yang kita pilih Bapak Ibu. Misalnya, kalau tema yang kita angkat itu tentang sukses dalam P5, misalnya judulnya itu Bapak Ibu, temanya sukses dalam P5. Maka refleksi yang kita libatkan di situ adalah yang pertama udah jelas peserta didik, kemudian rekan sejawat, ya Bapak Ibu ya, kemudian orang tua siswa. Kemudian juga bisa dari unsur masyarakat Bapak Ibu. Ketika kita melibatkan dalam kegiatan P5 itu kita mengundang dari unsur masyarakat. Misalnya mengundang dari narasumber, tergantung temanya Bapak Ibu ya. Misalnya kita membuat misalnya kewirausahaan, kita mengundang wirausahaan yang ada di sekitar sekolah. Nah, maka itu bisa juga kita buat semacam pertanyaan, refleksi ya. Refleksi ini nanti kan kita mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kita sampaikan kepada yang terlibat di sini, lalu mereka nanti mengisi refleksi tersebut. Dan itu isi refleksinya itu jawaban-jawaban dari yang kita libatkan dalam kegiatan aksi nyata itu nanti di screenshot jawabannya. Misalnya kita menggunakan Padlet atau Jamboard, maka link Jamboardnya itu kita sematkan di dalam PPT kita, kemudian jawaban-jawaban dari mereka yang kita ajukan refleksi itu kita screenshot Bapak Ibu ya. Seperti itu dia kalau di dalam aksi nyata. Oh ini. Maaf, izin tanya, ketika harus mengulang aksi nyata menunggu lagi 14 hari. Jika masih gagal, haruskah mengulang lagi sampai aksi nyata dinyatakan tervalidasi? Ya kalau misalnya Bapak Ibu kita mengirim aksi nyata, ternyata aksi nyata kita itu tidak diterima ya Bapak Ibu ya, disuruh perbaiki aksi nyata. Biasanya ada instruksi ya, atau ada semacam pengumuman atau pemberitahuan bahwasanya aksi nyata perlu diperbaharui, katanya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau seperti itu yang Bapak Ibu alami, maka secepatnya langsung diperbaiki Bapak Ibu, jangan nunggu lama-lama. Ya, karena jaraknya ini 14 hari dia. Jarak tunggu validasi aksi nyata itu dia berrentang waktu 14 hari. Jadi kalau kita sudah dapat informasi seperti itu, maka langsung kita perbaiki. Kalau ayah nggak lagi. Nah, biasanya nanti kalau ada disuruh perbaiki, Bapak Ibu nanti itu ada keterangannya di situ, apa yang harus diperbaiki. Misalnya keterangannya gini, aksi nyatanya refleksinya kurang lengkap. Nah, nanti dibilang gitu Bapak Ibu, tolong ditambahkan. Nanti ada petunjuk-petunjuknya seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah mengalami seperti itu. Ketika saya membuat refleksi itu, saya mungkin kurang melibatkan seperti ditanyakan Bapak Ibu sebelumnya tadi, siapa saja dilibatkan. Nah itu tadi, ketika itu waktu itu saya melibatkan hanya peserta didik aja Bapak Ibu yang saya refleksi, ternyata
harus memasukkan rekan sejawat. Nah, seperti itu. Jadi kita tambahkan refleksinya yang kita sampaikan kepada rekan-rekan sejawat atau guru-guru kita. Kemudian, ya sudah habis ya pertanyaannya. Baik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah berinteraksi dalam materi ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Mengenai apa itu model-model refleksi, ini saya katakan Bapak Ibu. Di dalam buku ya Bapak Ibu ya, model-model refleksi itu banyak, tetapi ya dari segala macam model, dari berbagai macam model refleksi itu, di sini saya rekomendasikan ada 3 aja Bapak Ibu, 3 aja. 3 ini selalu dipakai oleh Bapak dan Ibu guru yang selalu membuat aksi nyata di PMN. Karena yang 3 ini sangat mudah dan familiar bagi Bapak dan Ibu guru ya. Yang pertama, model refleksinya adalah disebut dengan nama segitiga refleksi. Apa itu segitiga refleksi? Merupakan alur yang menyatakan pemahaman peningkatan diri dan menentukan target pembelajaran berikutnya. Meskipun dia dinamakan segitiga, namun ini yang yaitu yang ini akhir saya memahami. Misalnya itu ya materi kelas 10. Nah, setelah itu kita membuat refleksi kepada peserta didik. Boleh aja kita menggunakan pakai Google Form, ya. Lalu link itu kita bagikan kepada peserta didik, di mana pertanyaan-pertanyaan kita buat itu menggunakan 4 kalimat rumpang. Nah, ini 4 kalimat rumpangnya seperti ini Bapak Ibu, yang harus diisi oleh peserta didik kita. Contohnya seperti ini dia Bapak Ibu ya. Setelah pembelajaran ini, akhirnya saya memahami apa yang dipahami peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran pada hari itu. Kemudian pertanyaan yang keduanya atau kalimat rumpang yang kedua, ini menggunakan kalimat rumpang ya Bapak Ibu ya. Tidak menggunakan kalimat tanya, tapi menggunakan 4 kalimat rumpang. Yang kedua, setelah pembelajaran ini, akhirnya saya mampu. Setelah peserta didik, kami contoh tadi tentang materi pergaulan bebas ya, larangan pergaulan bebas gitu Bapak Ibu ya. Jadi setelah peserta didik mempelajari tentang materi tersebut, akhirnya saya mampu apa? Peserta didik itu mampunya apa? Jadi ya. Kemudian kalimat rumpang yang ketiga adalah setelah pembelajaran hari ini, perasaan saya bagaimana? Ini Bapak Ibu buatkan kalimat-kalimatnya, jadi peserta didik itu tinggal hanya mengisi. Boleh memakai Google Form, boleh dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tulis, lalu peserta didik di dalam buku juga boleh Bapak Ibu ya, tergantung situasi dan kondisi peserta didik yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kalimat rumpang yang keempat adalah setelah pembelajaran ini, target saya berikutnya apa? Ini tujuan akhirnya, ini target dari Bapak Ibu ya, mesti ada target tujuan akhir. Jadi ini harus kita buat, jadi ini salah satu bentuk model refleksi. Nah, namanya segitiga refleksi. Udah kan Bapak Ibu? Udah atau sulit Bapak Ibu? Udah ya? Saya lihat dulu di kolom chat. Mudah Bu. Tidak bisa Bu, karena apa nih? Tahunnya sudah berbeda, maksudnya apa ini? Oh ini Bu Eli ya? Apa maksudnya Bu Eli? Itu tadi ada yang pertanyaan di atas. Oh iya, oke. Assalamualaikum. Oh iya, ini pertanyaan untuk Bu Eli nih ya. Ya mudah Bu, alhamdulillah. Insya Allah mudah Bu. Iya bagus Bapak Ibu ya. Nah ini dia Bu Bapak Ibu. Saya ambil contoh refleksi dengan model segitiga ya. Malam kemarin itu ada tugas yang sudah disampaikan oleh Bu Eli ya tentang
kenapa kurikulum harus berubah ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu coba mempraktekkan membuat contoh refleksi dengan model segitiga ini ya. Contohnya seperti ini saya buat Bapak Ibu. Setelah pembelajaran ini, akhirnya saya memahami topik Merdeka Belajar dan memperluas pemahaman tentang apa itu pendidikan. Setelah akhirnya saya didik sesuai dengan alam tadi. Rumpang yang ketiga adalah setelah pembelajaran hari ini, perasaan saya senang dan bahagia. Selanjutnya, setelah pembelajaran ini, target saya berikutnya, saya akan menerapkan pemahaman kurikulum merdeka di sekolah tempat saya bertugas. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu nanti kan ketika membuka PMM, itu ada pelatihan mandiri. Itu kan topiknya banyak Bapak Ibu ya. Ada tentang Merdeka Belajar, ada tentang P5, ada tentang modul ajar, dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi membuat refleksinya itu seperti ini ketika Bapak Ibu menggunakan refleksi dengan model segitiga. Nah, jadi harus ada seperti ini dia Bapak Ibu. Ini namanya refleksi. Kepada siapa disampaikan refleksi ini tergantung Bapak Ibu judulnya. Temanya itu apa? Misalnya kalau tentang P5 tentunya kalimat-kalimat rumpang ini nanti ditujukan kepada bisa jadi peserta didik, bisa jadi sejawat, bisa jadi nanti perwakilan dari orang tua siswa atau masyarakat. Ini dia Bapak Ibu ya, ini model segitiga refleksinya. Kita lanjut yang kedua Bapak Ibu. Di sini saya rekomendasikan hanya 3 aja Bapak Ibu ya. Ini ketika kami mengikuti pembekalan pengajar praktik itu ada banyak ya Bu Eli ya. Ada 8 atau 10 ya Bu Eli ya. Contoh-contoh atau model refleksi yang bisa digunakan dalam pembelajaran ya ataupun dalam model yang kedua adalah model dengan 4P. Nah, 4P Bapak Ibu. 4P itu terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, perubahan. Merupakan penerjemahan dari model 4F. Nah, ini bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Fact, feeling, ending, and future. Masing-masing komponen ini mewakili satu pertanyaan. Fact itu apa? Peristiwa apa yang terjadi? Kita membuat pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Peristiwa apa yang terjadi? Kemudian feelingnya, perasaan apa yang muncul? Endingnya, pembelajaran apa yang dapat diambil? Kemudian future-nya, bagaimana pembelajaran dapat digunakan di masa depan? Jadi Bapak Ibu ya. Nanti langsung Bu Eli kan nanti ada praktek aksi nyata ya. Peserta BIMTEK nanti akan kami minta untuk mempraktekkan, membuat aksi nyata. Aksi nyatanya simpel-simpel aja Bapak Ibu, tetapi di dalam terdapat komponen-komponen ini, ada refleksinya, ada umpan baliknya, seperti itu ya. Ya, ini model yang kedua Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Silakan ditulis di kolom chat. Model 4P. 4P. Bisa Ibu. Insyaallah. Sudah? Ya, alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu. Sangat mudah kan Bapak Ibu? Mudah sekali kan? Ya, kita lanjut Bu, yang ketiga. Ini lagi sangat mudah sekali Bapak Ibu. Dengan teknik 6 topi. Nah, ini ada namanya 6 topi. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti program guru penggerak ya, biasa membuat seperti ini. Ada nanti topi warna kuning, warna putih, warna hijau, warna hitam, warna merah. Nah, kita kan topi-topi itu mengandung makna Bapak Ibu. Saya buat warna-warna topi ini Bapak Ibu ya. Nah, teknik 6 topi ini merupakan refleksi yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan mengedepankan logika, emosi, kesadaran, optimisme atau positif, kreativitas, dan kesimpulan. Ini ya. Jadi intinya refleksi itu kemampuan kita untuk berpikir kritis sampai ke akar-akar. Kemudian teknik 6 topi itu terdiri dari 6 topik berpikir. Apa saja? Yang pertama, bagaimana Anda memaknai pengetahuan yang Anda dapatkan pada pembelajaran hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran?
Kemudian ceritakan hal-hal positif yang Anda dapatkan saat pembelajaran hari ini. Yang keempat, ceritakan hal-hal yang menghambat pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang kelima, ceritakan ide-ide yang muncul setelah Anda mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan topik yang keenam, ceritakan kesimpulan-kesimpulan Anda setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mohon izin Bu Nisa, Ya. Mohon izin Bu. Ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Nazarul Ilham Bu. Tadi Bundu Dr. Dahlinar nampaknya lagi ada sesuatu hal, maka saya meneruskan dan mengingatkan bahwa untuk waktu nampaknya sudah habis Bu. Nanti setelah ini kita mau mendengarkan materi dari Bu Eli, karena kita mau praktik lagi Tapi nggak apa-apa, boleh diteruskan sekitar satu ini lagi menit. Pak ya. Tadi Boleh. perlu refleksi ya. Ini ada satu lagi yang perlu disampaikan karena ini kan merupakan bagian dari aksi nyata ya Pak Nazarul ya. Benar. Oke, boleh Bu. Ini yang terakhir Bapak Ibu ada umpan balik. Ini umpan balik itu apa? Yaitu informasi lisan atau tertulis yang diberikan dan diterima tentang apa yang telah dilakukan sebelumnya, yang berfokus pada pengembangan orang lain untuk masa depan. Umpan balik memungkinkan seseorang melihat zona buta atau blind spot sehingga dapat memperluas pemahaman di luar sudut pandang diri sendiri. Ya, dan sekali lagi ini perlu diingat Bapak Ibu, umpan balik itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi memberdayakan orang. Umpan balik yang memberdayakan akan mendorong orang lain terus mengasah keterampilannya, mengembangkan area peningkatan dan secara umum menciptakan hubungan yang positif di tempat kerjanya. Umpan balik yang memberdayakan dapat dilihat dari cara seseorang mendorong orang lain mengenai kelemahan dan kekuatan, kebutuhan, pencapaian atau keberhasilan dan menindaklanjutinya. Jadi Bapak Ibu ya, ini contoh penggunaan kalimat umpan balik Bapak Ibu di dalam aksi nyata. Ini ya, dari paparan disampaikan sebelumnya, saya pikir kurikulum Merdeka itu membingungkan, ternyata menyenangkan. Nah, lalu langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah menjadi guru yang kreatif, inovatif, sehingga dapat meningkatkan minat dan belajar siswa. Jadi Bapak Ibu ya, maka nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu pilih untuk dituangkan dalam aksi nyata. Ini contoh-contoh kalimatnya Bapak Ibu. Contoh kalimat yang lain, dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir kurikulum Merdeka itu sangat mungkin ternyata mudah. Langkah kecil yang akan saya lakukan adalah berusaha menjadi guru yang bisa mengantarkan peserta didik untuk berdaya dan menjadi manusia yang baik. Ini kesimpulannya. Ya, jadi memberikan umpan balik adalah keterampilan yang perlu diasah terus-menerus. Semakin banyak kita berlatih memberikan umpan balik, maka semakin mudah dan semakin baik kita melakukan. Ini banyak contoh-contoh model umpan balik ya Bapak Ibu ya. Jadi saya share aja, ada nama model umpan baliknya dengan model EPIC. EPIC itu apa? Menimbulkan rasa empati, kemudian menumbuhkan kualitas, yang meningkatkan kualitas. Posisi ini ketika kita memberikan umpan balik kepada rekan sejawat atau kepada orang yang kita berikan umpan balik, kita harus memandang dia itu dengan posisi yang sama, Bapak Ibu ya. Dan karena kita misalnya antar kepala sekolah dengan guru, ketika kita memberikan umpan balik untuk kepala sekolah, kita memposisikan diri kita sebagai bawahan, tidak seperti itu, tetapi sebagai mitra, maksudnya posisi. Kemudian yang keempat adalah MC. Ini tadi pertanyaan udah ada Pak Nazarul ya, jadi nggak kita buka lagi pertanyaan. Nah, sudah selesai. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu tentang umpan balik? Masih ada waktu Pak ya, 1 menit lagi ya Pak? Izin Pak Nazarul. Iya Bu, iya. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Mana tahu ada yang mau nanya tentang umpan balik. Silakan Bapak Ibu. Bu Zuraidah. Iya Bu. Ya. Oh ini Bu, saya mau nanyakan. Tadi kan Ibu sebelumnya menjelaskan refleksi. Jadi Ya. gimana itu boleh tahu perbedaan refleksi di aksi nyata sama umpan balik itu Bu? Oh ya. Baik Bu, terima kasih. Kalau dari penyataan sepertinya sama Bu nampaknya. Kalau
yang harus kita buat di umpan balik sama di refleksi? Sepertinya sama, Bu. Enggak ya, Bu ya? Enggak. Ada perbedaan, Bu. Ini tadi kan Ada, Bu ya. ini kan ada contoh-contoh yang saya sebutkan, Bu. Ini model-model refleksi kan. Nah, kalau umpan Iya, Bu. balik itu, Bu, kita ini kan ada contohnya tadi. Nah, di sini, Bu, kalau dalam umpan balik ini, Bu, kita fokus pada pengembangan, Bu. Pengembangan orang lain itu orang yang kita berikan umpan balik. Umpan balik itu sama dengan kita memberikan komentar gitu, Bu, terhadap apa yang sudah dikerjakannya. Nah, seperti Iya, kalau umpan balik komentar dari orang kan. Kalau refleksi di aksi nyata itu, Bu, cukup kita yang membuat refleksi atau ada lagi refleksi dari orang lain? ya ada sama-sama melibatkan orang lain, Bu. Umpan balik dan refleksi ini kita melibatkan orang lain semua, Bu. Kita butuh pendapat atau masukan dari orang lain, tergantung tema apa yang kita pilih, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya yang Bapak Ibu tentang pembelajaran di kelas, tentunya yang dilibatkan di situ hanya pendapat dari peserta didik saja, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau ketika pembelajaran itu melibatkan rekan sejawat, maka rekan sejawat juga kita mohon refleksi dari rekan sejawat. Nah, seperti itu, Bu. Iya, Bu. Nah, misalkan gini kan, Bu, kita membuat aksi nyata tentang perubahan kurikulum merdeka kan, Bu. Ya. Kita buat dalam bentuk PowerPoint. Sudah kita perlihatkan kepada kawan, dipelajarinya apa yang kita buat, kemudian direfleksinya. Setelah saya mempelajari aksi nyata dari Ibu Juraidah misalnya, saya paham tentang kurikulum merdeka. Itu misalnya kan refleksinya dari kawan sejawat. Kalau umpan baliknya seperti apa, Bu? Misalnya itu. Enggak, yang dijawabnya itu sebenarnya umpan balik, Bu. Oh, bukan refleksi ya, Bu? Bukan, itu namanya umpan balik. Nah, seperti di contohnya, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Juraida tentang kurikulum merdeka, ternyata kurikulum merdeka itu mudah kan gitu ya. Ternyata kurikulum merdeka itu menyenangkan. Maka ada makanya lagi. Apa yang harus dilakukannya, Bu, setelah dia paham gitu. Itulah umpan balik. Oh gitu, Bu ya. Refleksi itu, Bu, ini dia tadi kan ada contohnya, Bu. Biar lebih enak kita langsung ke contoh ya, Bu ya. Ya. Ini dia. Ini kalau kita menggunakan refleksi dengan model segitiga, Bu ya. Setelah pembelajaran ini, akhirnya saya memahami topik ini. Setelah pembelajaran ini, akhirnya saya mampu ini. Setelah pembelajaran hari ini, perasaan saya bagaimana. Kemudian setelah pembelajaran ini, target saya apa. Sebenarnya hampir-hampir sama memang dia, Bu. Hampir sama. Cuma kalau di umpan balik ini lebih kepada memberdayakan, Bu. Jadi ketika kita memberikan umpan balik kepada rekan sejawat, kepada orang lain, kita sifatnya lebih menguatkan dia, Bu. Menguatkan dia menjadi dia lebih berdaya gitu. Tetapi iya, Bu ya. Pelaksananya, Bu ya. Misalnya untuk pelaksanaan kita. Gimana, Bu? Ulangin. Kalau dia di refleksi ini, Bu, setelah kita pelajari, ada yang bisa kita lakukan setelah mempelajari aksi nyata dari seseorang. Itu bukan refleksi kan, Bu? Kan? Kalau di umpan balik, dia seperti pemikiran saja, Bu. Seperti itu ya, Bu. Ini dia, Bu ya. Ini contohnya, Bu, ini. Ya. Misalnya Ibu tadi menyampaikan tentang kurikulum merdeka gitu ya, Bu ya. Nah, jadi ya, Bu. Teman Ibu minta umpan balik, silakanlah berikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya tulis gitu ya kan. Maka dia menjawab gini, Bu. Dari paparan yang sudah disampaikan sebelumnya, saya pikir kurikulum merdeka itu membingungkan, ternyata menyenangkan. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah ini dia, apa langkahnya setelah dia membaca ya, ataupun mendapatkan informasi dari Ibu tentang tentang kurikulum merdeka itu. Oh iya, Bu. Gitu ya, Bu ya. Ada lagi, Bu? Makasih ya, Bu. Ya, Bu, cobalah Bu dipelajari lagi kan. Karena ada kesamaan bahasa di situ kan, Bu. Jadi agak susah membedakannya gitu, Bu. Ya dipelajari lagi lah, Bu. Ya makasih ya, Bu.
Tapi jelas berbeda ya Bu ya, antara umpan balik dengan Iya. ya. Nah, berbeda. Iya, berbeda, Bu. Ya udah Iya, Pak terima Nazarul. kasih ya. Ya, terima kasih Ibu. Oke. Kalau sudah, karena tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Nazarul selaku moderator untuk materi berikutnya Pak ya, karena masih ada 2 materi lagi Pak ya. Ya. Ya, saya tutup Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nisa telah menyampaikan materi. Mohon maaf dan mohon izin Bapak Ibu, saya ambil alih untuk memandu sebab Ibu Dr. Dahlinar ada sesuatu hal dan sepertinya salah satunya mungkin terkendala di jaringan ya. Bapak Ibu, kita lanjut untuk materi selanjutnya adalah tentang pembuatan aksi nyata menggunakan Canva yang akan disampaikan oleh Ibu Eli Pasaribu MPDI. Kepada Ibu Eli, langsung saja saya persilakan. Terima kasih Pak Nazarul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Masih. Masih. Kita malam minggunya di Zoom ya. Kita malam minggunya di Zoom. Kita lanjut aja, tidak panjang lebar ya Bapak Ibu, bagaimana kita nanti membuat aksi nyata melalui Canva. Tapi ini kalau sudah paham semua dan sudah pernah membuat sesuatu di Canva, kita nggak usah lanjutin aja. Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan Canva, yang akun pendidikan? Belum pernah. Sudah Bu. Bu. Sudah ya, sudah. Berarti kalau sudah itu gampang sekali ya. Oke. Kita akan yang sudah menyimak tentang ya, terutama ya bagi yang belum ya. Materi di PMM tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu, sudah? Belum. Yang tadi pagi yang saya informasikan untuk belum ya. Ada yang sudah, biar langsung buat aksi nyatanya. Jadi kalau di PMM itu kita setelah menyimak sebuah modul, kita buat aksi nyata. Di SKP, di RHK, Bapak Ibu, itu membuat aksi nyata itu poinnya 8. Ya, dia RHK 1 itu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ya, saya cek lagi, jadi nanti ini benar-benar ada kaitannya ke RHK ya Bapak Ibu ya. Itu poinnya. Bentar. Ini dia ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Pelatihan mandiri ya, di PMM itu kan namanya pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Satu pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Jadi kalau misalnya ada 4 pelatihan mandiri yang Bapak Ibu lakukan, itu sudah 32 poin. Kita sudah dapat yang poin minimalnya ya. Poin minimalnya itu kan 32 di RHK kita ya. Nah, lantas bagaimana membuat aksi nyatanya? Oke. Kita kemarin sudah menyimak juga bagaimana aksi nyatanya Pak Nazarul ya. Nanti di slide pertama pastikan Bapak Ibu itu sudah ada covernya, kita buat covernya. Oke, kita langsung ke apanya ya, ke Canva. Bentar, saya buka dulu Canva-nya. Kayaknya belum terbuka nih. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, yang pertama adalah Canva. Pastikan bahwa Canva Bapak Ibu di sini setelah nama Bapak Ibu adalah tertulis di bawahnya pendidikan. Ya,
Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Zoom melalui HP, kita langsung action aja. Nah, di sini kenapa harus yang di sini pendidikan? Yang pendidikan ini kita akan bisa mengakses fitur-fitur yang sudah pro di Canva. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan akun Belajar ID untuk membuka Canva. Ya. Nah, kita lanjut ke pilih template. Di pilih template ini nanti kita bisa pilih presentasi pendidikan saja. Ya, boleh sih video pendidikan, tapi kan nanti aksi nyatanya dalam bentuk PDF ya. Oke, kita klik presentasi. Bapak Ibu silahkan diikuti. Boleh sambil interaksi, misalnya saya terlalu cepat menjelaskannya. Silakan raise hand atau buka saja mic-nya ya Bapak Ibu ya. Boleh juga di kolom chat, tapi nanti takutnya di kolom chat saya tidak terbaca. Khawatirnya begitu sih, tapi langsung aja ngomong weli gitu, nggak apa-apa. Dari mana? Oke, misalnya kita pilih salah satu template, yang mana nih kira-kira ya? Yang sesuai dengan selera. Kita buat apa ini? Misalnya, tunggu ya, saya kalau milih template bingung sendiri. Setengah jam mau tuh. Bapak Ibu nungguin saya buat template. Waktunya Bu, setengah jam. Iya, kayak kalau buat untuk sendiri kemarin CGP kalau sudah pilih template paling lama. Kenapa? Begitu. Oke, kita ini aja lah ya. Oke, kita ambil yang pertama ini, kita klik di sini. Ntar saya kecilin dulu gambarnya nih. Saya nggak nampak Bapak Ibu ya sana karena saya tutup. Nanti kalau mau ngomong silakan ngomong aja, nggak apa-apa dipotong, saya izinkan. Nah, karena ini bukan gambar kita nih, kita delete aja Bapak Ibu. Delete, kita delete. Kemudian di sini kita beri judul apa materinya. Materinya modulnya misalnya kan bukan misalnya tadi pagi kita sudah sepakat ya. Modul yang kita bahas adalah kurikulum. Kenapa kurikulum berubah gitu? Iya. Iya, tapi dia di judul besarnya itu dia kurikulum merdeka. Nanti salah satu sub bahasannya adalah kenapa kurikulum itu Berbeda. nanti Berubah. berubah. Oke. Di sini nanti kita bisa kasih foto kita Bapak Ibu ya. Terus nanti di bagian sini, tapi kita nanti Bapak Ibu boleh amati, tiru dan modifikasi dari ini ya. Tapi nggak boleh sama persis karena nanti akan terdeteksi Bapak Ibu melakukan plagiasi. Ya. Di sini kita buat namanya, nama kita ya. Kok begitu tulisannya ya? Bentar. Oke, untuk memasukkan teks kita ambil T ya dari sini. Baru kita klik. Misalnya saya buat nama saya di sini. Oke, nah kita tempelkan di sini. Kita kecilkan juga bisa. Kalau dikecilkan tuh dari sini untuk huruf. Kemudian kalau jenis hurufnya mau kita ubah juga bisa. Ya, misal kita ubah biar sama dengan yang di atas. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu ngomong ya kalau kecepatan ya. Kita mau masukkan foto kita di sini ya. Foto, kita ambil salah satu foto. Fotonya boleh diambil kalau dari laptop. Dari laptop itu ambil diunggah file. Ya, diunggah file. Kemudian nanti akan tertuju pada ini. File-file yang ada di laptop kita. Jadi boleh diambil yang mana ya. Kok nggak ada foto sendiri ya? Foto saya aja Bu, kalau nggak ada. Jangan membahayakan. Oke, ini aja ya. Ini cek ya Bapak Ibu ya. Tolong agak tutup mata ya untuk melihat yang ini ya. Oke. Kalau ditutup mata Bu nggak nampak. Oke, saya tempel fotonya di sini. Oke, boleh juga nanti ditambahi dengan logo kurikulum merdeka.
Apa Pak? Foto siapa? Ini foto nenek saya Pak. Foto artis Serdang Bedage itu, Pak. Artis Serdang Bedage ya Pak. Keren fotonya, keren. Iya, adalah ditutup aja lah. Tutup aja nih wajahnya nih, mengganggu nih. Oke, kita tutup ya wajahnya ya. Apa Bu, cantik Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah kurikulum Merdeka, logonya juga sudah. Kemudian di sini bisa kita tambah lagi ya. Oke, kita tambah lagi, kita ke desain lagi di sini untuk memilih template-nya. Untuk slide kedua, misalnya kita akan memasukkan pengertian kurikulum. Kita ambil yang ini ya. Untuk nomor 2, di sini kita masukkan di slide kedua pengertian kurikulum. Nah, pengertian kurikulum yang di sini nanti Bapak Ibu tuangkan itu lebih bagus dari redaksi sendiri ya. Redaksi sendiri artinya kita mempunyai pengertian sendiri tentang kurikulum. Gitu. Ya. Nanti silakan diisi ya. Di sini bisa nanti dilanjutnya misalnya kurikulum adalah gitu ya. Kurikulum adalah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kan ini bisa paham setelah menyimak modul gitu. Di sini, ini fotonya bisa kita ganti misalnya dengan gambar buku. Ini dia mau terbang kemana sih? Boleh lah ya, ini ya. Karena dengan kurikulum anak-anak bisa terbang kemana aja ya, bisa mencapai cita-citanya gitu ya. Kemudian di slide ketiga ini tambah lagi, kita buat tambah, kita lanjut apa kemarin Pak Nazarul, mengapa kurikulum berubah tuh ya. Nah di sini kita bisa buat pilih lagi template-nya ya, misalnya pilih template yang ini. Oke, kemudian di sini kita buat mengapa kurikulum berubah. Harapannya besok Bapak Ibu sudah share link yang mau kita kasih umpan balik ya, biar supaya ada nilainya nanti. RHK-nya kalau bisa cantumkan itu ya, paling tidak 2 lah, 2 kali 8 sudah 16, lumayan kan. Mengapa kurikulum berubah? Nah, nanti di sini diceritakan kenapa. Kalau kemarin yang punya Pak Nazarul kelihatan ya, agar relevan dengan perkembangan zaman katanya, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, agar menyiapkan generasi masa depan yang visioner, membantu peserta didik untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Ini pemahaman seperti ini didapat dari mana? Ya didapat ketika Bapak Ibu menyimak modul. Itu video kok Bapak Ibu, bukan membaca. Jadi kalau video itu kan sambil geletaan gitu ya, sambil rebahan gitu. Kita bisa sambil ini, kemudian disimpulkan sendiri aja, dioret-oret gitu. Baru kita tuangkanlah ke dalam Canva ini. Ah, gitu ya. Baru nanti slide ketiganya apa ini? Slide ketiganya tujuan kurikulum. Tuh ada cogan tuh, ada cogan berdiri di sini. Kita lanjut slide yang ketiga, keempat ya. Keempat apa tadi? Tujuan kurikulum. Oke. Kita bisa ambil yang ini misalnya. Ya. Oke, lagi ini. Ini kita delete aja karena teksnya tidak begitu penting ya. Kemudian di sini kita buat tujuan kurikulum. Enak kan Bapak Ibu ya, template-nya udah disediain. Tujuan kurikulum. Nah, nanti di sini apa itu tujuan kurikulumnya? Kita tuangkan nanti di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hurufnya terlalu kecil, bisa kita besarkan di sini. Sama kayak di Word kan, di Word juga gitu kan, biar supaya gampang dibaca.
Tuh, mau diwarnai hurufnya juga boleh. Misalnya kita bold atau kita tebalkan di bagian-bagian yang penting gitu, nggak apa-apa, biar cantik dia. Oke, kita lanjut lagi. Berarti sudah diingat ya, ini pertama di slide yang ini pengertian kurikulum, mengapa kurikulum berubah, kemudian tujuan kurikulum. Berikutnya, lantas dapatkah kurikulum berubah? Ya bisa lah ya. Jadi dengan memahami ini kita paham Bapak Ibu, kenapa kurikulum itu harus berubah. Jadi nggak ada lagi keluhan. Itu karena memang tujuannya itu positif ya. Dan merubah kurikulum itu kan nggak begitu mudah ya, harus ada surveinya, ya kan? Jadi apa tadi ya? Lantas dapatkah kurikulum berubah? Tapi Bu, ini Ya. Ya. enak dengar suara Ibu jadi masuk ke otak. Aduh, suara saya cempreng Ibu. Tapi alhamdulillah kalau Ibu senang. Oke. Nah, nanti di sini jawabannya apa gitu ya. Nah, ini kita delete yang nggak penting. Ya, jangan sampai ini juga kita masukkan di dalam PDF. Lah, ini apa sih gitu kan. Harus teliti karena ini teks-teks yang ada di Canva ya. Mestinya kan memang nggak perlu ya. Lantas dapatkah kurikulum berubah? Nah, di sini nanti jawabannya Bapak Ibu. Ya, oke. Kalau males mikir Bapak Ibu, jawaban di Google banyak. Tanyakan aja. Lantas dapatkah kurikulum berubah? Kemudian nanti ATM ya, amati tiru modifikasi. Jangan semuanya di plek. Copy paste enggak. Pakai kata-kata sendiri lah ya. Kemudian ini bagian bawahnya Pak. Oke, kemudian kita lanjut ke foto-foto aksi nyatanya. Ya, boleh. Mau disampaikan di sini boleh. Ini juga, ini tambahan ya Bapak Ibu ya. Ini tambahan Pak Nazarul, biar ada bukti bahwa dia udah nyebari informasi ini loh, gitu ya. Udah nyebari tentang mengapa kurikulum itu perlu berubah, tentang kurikulum merdeka gitu. Nah, ini dia dokumentasi aksi nyatanya, bukti dokumentasi ya, pemahaman gitu. Udah pas rapat ya, ini kan bisa kan sambil-sambil gitu. Slide-nya ini nanti ditayangkan Bapak Ibu, slide-nya sepintas aja, tuh kan di depan guru-guru. Tuh baru nanti di sini dokumentasi ya, di sini. Kita pilih mana nih? Kita tambah lagi, kemudian di sini kita buat ini aja deh. Dokumentasi apa tadi? Pemahaman ya, bukti dokumentasi. Oke. Bukti dokumentasi. Nah, di sini isinya artis-artis bagi siswa. Ya. Boleh kita delete semuanya ini, nanti di sini kita masukkan foto. Lah, kok ke delete semuanya? Oke. Iya, ngikut dia. Kayaknya harus satu-satu nih di delete. Nggak bisa rame-rame, sabar ya Bapak Ibu ya. Saya sedang membersihkan virus-virus. Oke. Iya. Nah, di sini nanti bukti dokumentasinya ketika Bapak Ibu berbicara ya di depan teman rekan sejawat. Saya punya fotonya enggak ya? Enggak ada kan, nggak mungkin dimasukkan foto Arung Jeram ya. Nah, ini kayaknya kan enak kan. Kita masukin aja cek. Misalnya nih ya Bapak Ibu ya, jangan yang kayak gini ya Bapak Ibu, jalan-jalan dimasukkan foto dokumentasinya. Ini foto dokumentasi kita menyebarkan pemahaman. Ya. Iya. Atau dokumentasi apa ya? Nggak ada dengan siswa ya? Ada kayaknya tapi di bawah kali udah. Ini deh. Bapak pinjem ya, ini punya siapa nih? Bukan punya saya nih pasti. Oke, nanti ditambahin lagi, semakin banyak semakin bagus ya, tapi jangan pula sampai berapa ya, misalnya minimal 3 slide gitu. Oke, nah kemudian umpan balik nih tadi yang baru dibahas. Umpan balik itu nanti bisa seperti ini. Ya,
kok hilang? Gimana nih? Enggak ya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan, Bu. Iya. Oke. Kita buat di slide berikutnya, misalnya ini dia ya, kita pilih template yang ini, umpan balik. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu nyebarkannya di sekolah, itu mereka biar supaya kelihatan asli gitu ya, kelihatan asli, itu mereka suruh tulis aja di apa namanya, origami atau di sticky note, kemudian nanti kita foto, kita tempel di sini gitu. Jadi umpan baliknya itu asli dari tulis tangan si yang udah kita imbaskan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Itu berapa orang? Ya, berapa lah ya. Misalnya berapa ya? Ya. Kalau misalnya kita langsung wawancara gitu, bicara dia gitu melalui video, baru kita masukkan video-video dari yang kita wawancarain itu, umpan baliknya bisa itu ya Bu Eli? Bisa, boleh. Ya, tapi nanti dia kalau kita PDF kan itu nggak bisa nih, gimana Pak Nazarul? Kalau dia umpan baliknya dalam bentuk video, atau kita sematkan link gitu? Boleh, atau nggak usah wawancara Bu. Nanti kalau Ibu menyematkan yang berupa wawancara, ketika diekspor dalam bentuk PDF, nanti dia sembarang itu hasil PDF-nya gitu ya Bu Elia. Biasanya kayak gitu. Ya. Tapi kalau mau menyematkan berupa video, linknya saja boleh. Lebih bagusnya Ibu gitu ya. Ya Ibu buat ditulis saja di kertas kayak yang dibilang Bu Eli, di sticky note. Kemudian kalaupun memang ada videonya pun ya nggak apa-apa, tapi Ibu buatkan link kayak yang tambahan yang punya saya itu kan, ada itu sebagai penguat dia. Lebih bagus lagi Bu. Iya, makasih. Ini nanti buat juga namanya di sticky note-nya itu kan siapa nama gurunya gitu. Kemudian apa? Nah, contoh inilah hasil umpan baliknya ya. Dulu saya tidak paham bagaimana peran penting adanya kurikulum. Bahkan mungkin ada di sebahagian dari kita mengatakan, aduh kenapa sih kurikulum berubah, bikin ribet gitu ya kan. Kemudian di sini ada refleksi. Nah, tadi refleksinya sudah disampaikan tentang udah selesai, besok harus sudah ada ya ininya, aksinya, foto-foto yang ini aja juga bisa kan. Kalau yang ini nanti, atau kalau tidak bisa rame-rame gini, bisa juga dengan yang se-circle gitu, ngumpul gitu kan, baru difoto gitu. Memang menunjukkan misal nggak usah lah pakai infokus, pakai laptop, tapi kelihatan apa yang Bapak Ibu tampilkan di laptop itu. Tuh ya, itu tadi materi tentang kurikulum merdeka. Itu gampang kan Bapak Ibu kan. Nah, setelah ini kan nanti diunggah ya, diunggah ke PMM. Ini ya, kita lanjut ke PMM-nya. Bentar. Nah, ini dia. Oke, ini saya kelihatan kan, saya belum buat aksi nyata kan. Nah, jadi kita sama-sama di sini. Ini adalah materi tentang kurikulum merdeka. Lihat, untuk Anda. Nah, ini ya, kurikulum merdeka. Nih, kelihatan kan belum buat aksi nyata tuh. Diklik kurikulum merdeka, kemudian kalau sudah selesai nanti dia ada centang hijaunya gini Bapak Ibu. Ini artinya sudah disimak. Ya, sudah disimak nih kalau ada centang hijau inilah video-video yang mau kita tonton. Kemudian latihan pemahaman. Latihan pemahaman itu paling cuma 2 atau 3 soal ajanya. Baru dicerita reflektif. Reflektif itu nggak usah panjang-panjang, pendek aja udah gini, kurikulum saat ini disesuaikan dengan kodrat zaman anak, udah. Kemudian ini ya, reflektifnya nggak usah panjang-panjang, panjang pun ya nggak apa-apa juga, mana tahu Bapak Ibu mau curhat kan, nggak apa-apa. Kemudian kurikulum dalam pembelajaran ini juga. Nah, kemudian ada kerjakan post-test ya. Post-test ini juga soalnya nggak gampang, soalnya gampang karena diambil dari latihan pemahaman ini. Kemudian beberapa soal itu masuk ke post-test gitu. Nah, setelah selesai
selesai kan? Baru kita ke modul 2-nya. Modul 2-nya juga harus sudah centang hijau. Nah, sudah selesai modul 1 dan modul 2, terus kita masuk ke aksi nyata di sini. Nah, kalau ini udah dikerjakan, nanti misalnya lulus validasi, baru keluar sertifikat kita. Nah, di sini apa yang diminta aksi nyatanya? Coba dipahami. Ya, melihat selengkapnya. Menyebarkan pemahaman. Apa? Perhatikan apa yang diminta. Berarti yang diminta adalah kita menyebarkan pemahaman. Mengapa kurikulum berubah? Kepada siapa? Boleh guru dan kepala sekolah. Nah, aksi nyatanya ini ada poin-poinnya nih. Rancanglah rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah kepada sasaran menurut Anda. Perlu memahami konsep ini. Boleh rekan guru, orang tua, murid, dan sebagainya. Nah, ternyata kepada murid juga boleh. Maka tadi di foto dokumentasinya Pak Nazarul ada dengan siswa gitu ya. Komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran tersebut. Tuh. Kemudian yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media, boleh presentasi, boleh video, boleh poster, buklet, lagu, puisi, dengan cara yang efektif untuk sasaran. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk luring maupun daring. Nah, daring juga boleh. Misalnya nanti Bapak Ibu nggak sempat nih ke guru, undang kita Bapak Ibu yang ada di grup, ya. Saya mau buat aksi nyata, silakan masuk ke Google Meet saya ya Bapak Ibu. Itu kita bantu, pokoknya Bapak Ibu buat aksi nyata, kita akan kasih umpan baliknya, ya. Makanya jangan keluar dari grup, biar cepat dapat sertifikatnya, banyak yang ngasih umpan balik. Mintalah refleksi umpan balik dari sasaran Anda dengan menggunakan cara tersendiri. Boleh. Jadi umpan baliknya nanti kalau misal dari Google Meet gimana Bu Eli gitu kan, kita boleh pakai ini Jamboard ya, pakai Jamboard yang ada di Google itu bisa. Unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi dokumentasi kegiatan, hasil refleksi atau umpan balik dari audiens Anda gitu ya. Jadi dokumentasi itu dilengkapi dan refleksi umpan balik. Tuh, paham ya Bapak Ibu ya? Maka itu harus kita masukkan ke dalam slide-nya. Nah, sudah. Setelah itu kalau sudah selesai, ini kita balik ke Canva ya. Misalnya nih yang di Canva sudah selesai nih kita buat. Sudah selesai nih. Baru Bapak Ibu ini sudah dimasukkan juga refleksi dari teman-teman yang sudah kita imbas, ya, umpan balik dari teman-teman. Jadi beda ya umpan balik yang di PMM dengan umpan balik yang sudah kita imbas kasih pengertian tentang kurikulum merdeka itu udah lain lagi gitu. Jadi ada dua umpan balik, satu yang di PMM, satu yang sudah sasaran Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah selesai baru di sini kita bagikan. Kemudian kita unduh. Di sini ada unduh ya, baru dalam bentuk PDF. Gitu. Ini ya, cetak PDF atau PDF standar aja lah biar ukurannya lebih kecil ya. Kita ambil yang PDF standar baru kita unduh. Ya, selesai. Udah kita unduh tuh kan pasti masuk ke laptop kita ya. Kita balik ke PMM-nya. Nah, balik ke PMM-nya, kemudian lihat contoh umpan balik. Di sini juga ada contohnya Bapak Ibu ya. Ini contoh umpan balik yang dia menggunakan kertas. Ini ada contohnya. Ya, umpan balik ini umpan balik dari siswa. Kalau Bapak Ibu sasarannya adalah siswa, gitu kan? Nah, macam-macam. Boleh juga di WA gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nyebarkannya nanti pemahamannya ke kami melalui WA, slide yang Bapak Ibu bagikan, terus kami memberi umpan balik di WA gitu. Ini juga di screenshot bisa. Ya, jadi sangat ramah sekali. Di Facebook bisa. Di Facebook bisa, pokoknya jangan lupa screen.
Ya, jangan lupa di screen itu apa umpan baliknya. Dan itu nanti baru ditempelkan di yang PDF tadi ya. Nah, sudah kita balik. Mana ini kembalinya? Oke, kita ke aksi nyata. Di sini baru lengkapi lembar aksi nyata. Unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, isi refleksi. Mulai lengkapi. Dah. Kemudian kita klik ini ya. Biar supaya ini bisa ya lanjut gitu kan. Kita klik aksi nyata sudah dilakukan. Dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF. Laporan umpan balik telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata. Itu yang seperti punya Pak Nazarul itu kan udah jadi satu dia semua ya. Di situ materinya, di situ umpan baliknya, di situ dokumentasinya. Kemudian kita lanjut. Ya, lanjut gitu. Nah, setelah lanjut, baru di sini filenya kita pilih. Ya, unggah dokumen aksi nyata Anda. Pastikan dokumen lengkap. Pastikan terdapat laporan umpan balik. Format PDF maksimal 10 MB. Barulah kita klik di sini. Nah, klik di sini baru kita ngarah ke file-file yang ada di laptop. Nah, ini tidak saya okekan ya Bapak Ibu ya. Ya itu Bu dulu yang bikin salah. Apa nak? Apa? Salah filenya. Oh Enggak itu. iya, baru apa judul aksi nyatanya? Gitu. Pilih yang satu nak. Ya, mengapa misalnya aksi nyatanya mengapa kurikulum perlu berubah. Terus nanti di sini juga pertanyaan, siapa aktor yang terlibat? Sertakan juga alasannya memilih aktor tersebut. Cara strategi yang dilakukan untuk menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum berubah. Caranya seperti apa? Penyampaian materi misalnya gitu ya. Ini dijawab aja. Kemudian refleksi. Hal yang Anda pelajari dari kegiatan ini, bagaimana perasaan Anda melakukan proyek ini? Hal baru yang Anda pelajari saat melakukan apa? Hal baru yang Anda pelajari saat melakukan proyek ini dan apakah rencana yang akan Anda lakukan setelah proyek ini? Misalnya rencananya saya akan menerapkan kurikulum merdeka di dalam kelas, misalnya gitu ya. Kemudian setelah diisi, baru ini diklik ya. Saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi. Kita klik. Kemudian umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dokumen. Klik, baru kumpulkan gitu. Nanti linknya baru dibagi. Pak Nazarul bisa nggak langsung ke linknya ini? Bagaimana cara mendapatkan link yang mau diberi umpan balik? Kita kan sering tuh ya, ngasih umpan balik ke teman-teman yang ini. Membagikan linknya. Gitu. Oke. Hanya kalau udah dikumpulkan Bu, muncul sendiri umpan balik. Iya, bisa dibagikan gitu kan. Langsung kita klik bagikan itu kan ada linknya ya. Nah itu linknya itulah yang kita bagikan ke WA, ke teman-teman, ke apa lagi apa namanya, ke Facebook ya, monggo silahkan. Oke, di kolom chat ada yang bertanya kah? Kita tutup ya layarnya. Besok saya tunggu aksi nyatanya. Besok Beli. sudah ya. Nanya lagi Beli. Boleh. Kalau misalnya kita kan udah buat PPT tentang kenapa kurikulum itu berubah gitu kan. Baru untuk penyebaran pemahaman itu kita share ke grup, misalnya grup orang tua, baru grup dari WA kita share ke grup rekan sejawat. Itu bisa juga itu ya Bu Eli ya? Udah bisa ya? Bisa. Makanya kan kita ada grupnya Bu Sudarti kan. Kita ada grup, nggak apa-apa. Nanti Ibu aja di-share di situ. Nanti kita bantu kasih umpan baliknya. Ya, umpan baliknya misalnya saya dalam bentuk chat gitu. Nah itu nanti chat saya itu Ibu screen. Screen baru nanti hasil screennya itu ditempel di yang mau dikirim ke aksi. Iya, makasih Bu. Iya. Ada teman-teman yang dia pakai Google Form. Pegang dulu. Bisa. Ya, tapi dia nanti dalam bentuk
kalimat gitu ya, apa namanya, kalimat pendek ya, bisa dalam bentuk jadi umpan baliknya itu diisi di Google Form, bisa ya. Kalau secara langsung pakai tadi sticky note bisa, atau pakai apa origami, tapi origami kepanjangan ya, kelebaran ya. Itu juga nanti kita foto baru kita tempel pada kanvanya tadi. Oke, saya kembalikan ke Pak Nazarul. Hai hai. Nah ini sudah ada, oh ini contoh aksi nyatanya ya Pak Nazarul ya. Ya, Coba iya, deh. Bu. Coba, Bu. Iya, contoh. Nah ini biasanya Bapak Ibu udah sering ini ngisi ya. Reaksi nyata teman-teman. Itu biasanya di grup berkeliaran yang kayak gini-gini kan Bapak Ibu kan. Oke, saya kembalikan ke Pak Nazarul. Bu Reni masih kurang paham kapan diulang. Oke, nanti ada rekamannya. Ya, terus nanti kalau misalnya juga ada yang kurang paham, bolehlah dijapri. Ya, Bu, apa? Ya, Bu Reni. Kembali ke apa? Agak berbeda dikit pembuatan PPT. Slide-slide-nya itu, Bu. Ibu sudah pernah pakai Canva belum? Belum pernah. Yang pakai kemarin master. Oh, pakai Master bisa. Mana yang paling gampang aja, nggak harus Canva. Ya, tidak harus Canva. Nah, ini punya Pak Saud nih. Mana linknya? Bagilah linknya. Kira-kira gini Bu Ele, kita cek ya punya Pak Saud ya. Oh, Mak, langsung action dia. Tunggu. Saya share screen dulu. Oke. Zoom. Nggak kelihatan ini. Sambil menunggu Bapak Ibu boleh bertanya. Sedikit Saya lagi Feli. Iya. Nah, ini punya Pak Saud. Nah, dapat satu slide ya. Judul doang. Pak Saud, fotonya mana? Lampir apa namanya? Beri juga logo apa? Kurikulum Merdeka itu loh. Ya, atau Merdeka Belajar itu dikasih logonya. Jadi biar estetik dia. Fotonya siapa boleh mau dipandang boleh? Ya kan nggak mungkin foto saya, masa namanya Saud Silalahi. Loh, fotonya Eli Pasaribu gimana coba? Kita kan foto dan boleh. Ngawur ah. Oke, Bu Sudarti mana tadi? Saya Bu. Oh iya, silakan. Bu Eli, bisa saya nanya ke yang materi waktu pertama itu? Tentang apa, Bu? Tentang akun apa itu? Gini, kan ada kepala sekolah kan Bu Eli. Jadi dia dulu kepala sekolah di SMP. Ya. Kemudian pindah jadi kepala sekolah SD. Jadi kepala sekolah SD. Jadi dibukalah akun akun PMM-nya mau ngisi kinerja seperti itu. Jadi nggak bisa Bu Eli, nggak terbuka itu akun kepala sekolah dia Bu. Tetap seperti akun-akun biasa gitu. Dia kalau pakai akun HP kepala atau sekolah, pakai laptop? pakai laptop. Kalau akun kepala sekolah kan, iya kan ada cek gitu kan. Kita buka pertama beranda itu ada cek gitu kan. Ini nggak ada. Seperti biasa, seperti akun guru seperti itu. Terus akun belajarnya berubah nggak? Sudah berubah nggak? Kan memang sudah kan dirubahnya, sudah dirubah operatornya, tapi tetap seperti itu dibilang operatornya. Oke. Nah, kalau seperti itu Ibu sebaiknya ke operator kabupaten. Oh. Ya, ke operator kabupaten karena kan Dapodiknya udah juga ini kan, udah kelar gitu kan. Tapi kok di PMM kok nggak berubah gitu. Nanti bisa ke operator kabupaten. Nah.
supaya diubah gitu ya Bu ya. Ya. Oke, makasih ya Bu. Ya, dan lagi Bapak Ibu terkait RHK dan aksi nyata. Nah, jadi ada kaitannya ya aksi nyata di PMM dengan RHK-nya ya. Poinnya berapa? 8. Kan? Nah. Pak Nazarul, tes. Ya Bu, oke. Nah, kira-kira saya Apa, tanya Bu? nih jadinya ya. Kira-kira setelah mengunggah aksi nyata itu dalam jangka waktu berapa lama baru dapat sertifikat? 14 hari itu. Oh, 14 hari. Oke, 2 minggu ya. Iya, 2 minggu. Oke. Buat Bapak Ibu kemudian besok. kemudian gini Bu, ada tambahan sedikit juga ya, izin ya Bu, mengenai tadi yang Oke. yang disampaikan sama Bu Eli, Bapak Ibu, kalau untuk sudah mengerjakan per modul, pemahaman ya Bu, boleh dilihat kan Bu, Oke. karena tadi ada terkait yang nanya juga di kolom chat bahwa udah ditonton semua, kenapa kok tidak hijau, kembali ke abu-abu gitu ya. Nah ini Iya. nah, coba yang paling Iya. atas Bu. Ini. Iya, kurikulum merdeka itu ya. Oke. Ke Nah, modul 1 coba. Modul 1. Modul 1. Oke. Oke, nah itu kan udah hijau ya. Yang Yes. latihan pemahaman, kalau yang latihan pemahaman ini itu hanya ada 1 soal atau 2 soal. Kalau ini Bu, Bapak Ibu kalaupun salah nggak apa-apa. Nah, yang tidak boleh salah itu yang post test. Nah, jadi kalau post test itu nilainya tidak mencukupi, maka itu yang menyebabkan yang hijau-hijau itu jadi berubah menjadi abu-abu lagi. Jadi dia mengulang. Benar. Tadi terkait ada yang nanya tadi. Jadi itu aja sih tambahannya. Jadi untuk yang post test benar-benar kita kerjakan supaya nggak ngulang lagi. Kalau dia nggak mencukupi nilainya, dia biasanya memang kita harus mengulang lagi. Artinya berarti kita belum menguasai setiap modul yang ada di topik tersebut. Itu aja Bu Eli. Oke. Dan uniknya post test ini gini Bapak Ibu. Misalnya ada 1 soal yang salah. Yang abu-abu itu ya yang dimana yang salah gitu ya. Misalnya Bapak Ibu salah dalam menjawab apa itu kurikulum gitu. Maka dideteksi ini jadi abu-abu lagi, berarti Bapak Ibu harus remedial di bagian modul apa itu kurikulum gitu, canggihnya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ngulang semua, tapi mana yang abu-abu berarti di situ kita yang salah menjawab. Nah itu pengalaman juga sih. Oke. Silakan Bapak Ibu. Oke, luar biasa materi hari ini ya, antusiasnya Bu Eli dari Bapak Jadi Ibu. yang kalau kita buka PM itu apa saja yang harus kita kerjakan dan urutannya juga, Bu. Ini yang mana Pak Musin? Buka PMM, di PMM itu banyak menu Pak. Ada pelatihan mandiri, ada refleksi kompetensi, ada ngerjakan e-kinerja, ada bukti karya, ada banyak. Yang mana? Yang awalnya ya Pak ya? Dari awal ya Pak Musin? Gimana Pak Musin? Dari awal ya. Oke, saya tutup PMM saya ya. Oke, ini saya tutup. Nah, nanti di sini ini diketik aja Pak PMM gitu ya. Udah gampang kan. Terus pilih yang platform Merdeka Mengajar, pilih yang ini. Nah, kita klik. Nah, biasanya dia akan minta email kalau belum pernah masuk, itu nanti akan dia minta email. Tapi satu hal ya Bapak Ibu ya, pastikan bahwa yang kita buka ini adalah di jendela akun belajar kita. Ya, jangan di akun biasa atau akun pribadi, jangan. Bukanya di akun belajar. Jadi nanti kita tinggal mengkoneksikan aja, nggak lagi dianya minta email dan minta password. Gitu, langsung di jendelanya ini. Contohnya gimana ya? Ntar saya coba ya. Ini saya buka pakai akun biasa. Nggak nampak share-nya itu Bu. Oh nggak nampak ya? Nah, belum share kayaknya. Saya belum share screen. Belum. Ya. Oke. Kita
kebiasaan udah tadi. Ternyata. Ini Pak siapa tadi? Pak Musin ya? Nah, di sini pastikan bahwa ini adalah akun belajar. Ya, kelihatan ya? Atau ketutup? Nah, ini kan akun belajar nih. Ya, pastikan buka PMM-nya itu di akun belajar ini. Ya, kita lagi nih. Setelah kita buka, ini di sini, kita buka jendela ini kan, terus ketik aja PMM. Nah, setelah diketik PMM, kita pilih yang platform Merdeka Mengajar. Nih, sudah. Nah, dia yang ini langsung ya, karena udah saya masukkan. Tapi kalau belum pernah masuk, itu nanti akan dikoneksikan ke akun belajar yang kita buka. Maka saya sarankan buka jendelanya ini dari akun belajar. Dari akunnya itu nengoknya dari mana? Di sini, di sudut kanan ya, ini kelihatan. Tapi kalau kita pakai akun biasa, nanti jadinya seperti ini. Dia minta agak ribet gitu ya. Tapi nggak tahu ini sudah terkoneksi atau belum. Platform Merdeka Mengajar. Oke. Boleh ditanya? Boleh, sambil menunggu. Ke Pak Nazarul bisa. Oke. Pak Nazarul izinlah, ini untuk RHK kita sebetulnya kalau dari penilaian hasil kerja tambahan sama perilaku kerja, seperti apa dia penambahan poinnya yang sederhana gitu Pak Nazarul? Oke, nanti kita ke PMM dulu ya Pak ya, bentar ya. Nah, ini sudah seperti ini nanti tampilannya. Kalau kita buka pakai akun biasa, dan kalau di akun belajar juga tampilannya seperti ini. Cuma nanti koneksinya lebih gampang. Nah, kemudian buka PMM, ini akan minta akun belajar kita. Ya, minta akun belajar, masuk, kemudian kita disuruh milih. Nah, di sini tidak ada pilihannya akun belajar. Kenapa? Karena saya pakai akun biasa. Gitu. Makanya tadi saya sarankan sekali Bapak Ibu buka jendelanya itu dari akun belajar, biar supaya apa? Ini nanti tinggal pilih aja. Pilih akun belajarnya, ini kan akun biasa ya, baru nanti tinggal masuk gitu. Ya, itu caranya masuk ke PMM. Kalau di handphone ya lebih gampang lagi kan, cuman kan kalau ngerjakan RHK nih di handphone kecil-kecil nanti tulisannya, enakan bukanya itu dari laptop. Ya, sudah. Tadi dari Bapak siapa tentang RHK? Ya. Oke. Ada Pak Musin? Dari Iya. itu tadi ya Bu Eli, katanya kalau mengenai RHK sudah diajukan, lalu kita mau ada nambah kegiatan lagi. Kayaknya gitu ya pertanyaannya ya. Kalau sudah kita mengajukan, ini berarti terkait tentang pengelolaan kinerja ya Bu Eli ya? Berarti Iya. Iya. Pak, kalau kita sudah mengajukan dan itu sudah disetujui oleh kepala sekolah, nggak bisa lagi Pak. Kecuali kalau misalnya Bapak memang ada sesuatu hal Bapak mau tambah nih, atau yang Bapak isi di rencana kerjanya itu terlalu berat misalnya, Bapak ya boleh konsultasi saja sama kepala sekolah. Pak, punya saya sepertinya agak berat misalnya ya kan, entah sesuatu hal yang kita mau cari yang ringan-ringan lah pokoknya gitu ya. Tinggal kita konsultasikan ke kepala sekolah, nanti bisa dirubah melalui akun kepala sekolah, nggak bisa lagi melalui akun kita. Itu kalau sudah kita intinya ajukan. Pak, gini Pak Sigit, jadi intinya kan tidak baku dia harus disepakati di sekolah kan, kita kan boleh kebijakan masih sebagai seorang guru kan. Iya, bahkan biasanya diseragamkan Pak, bahkan maksudnya kayak di tempat kami gitu ya, ada rapat untuk pengisian RHK atau pengelolaan kinerja, disepakati untuk mengerjakan ini, ataupun memang biasanya kepala sekolah itu kan dia meninjau ya, kira-kira saya
kita mampu nggak mengerjakan rencana yang mau kita kerjakan itu, kurang lebih seperti itu. Kalau memang misalnya nggak sesuai menurut kepala sekolah, biasanya kepala sekolah akan mengkonfirmasi itu kepada kita, gitu Pak. Intinya kalau Bapak kalau sudah diajukan tapi belum disetujui oleh kepala sekolah, masih bisa dirubah. Yang rubah hanya dari akun kepala sekolah, gitu Pak. Persoalannya yang disepakati dari sekolah kemarin Pak terlalu berat, tidak sesuai dengan kondisi guru ya Pak. Itu yang jadi persoalan. Kita kan juga harus sah secara regulasi kan Pak. Itu yang kita pastikan. Kalau memang dirasa berat Pak, nggak apa-apa, konsultasikan aja Pak sama kepala sekolahnya. Saya kira kepala sekolahnya kalau memang apakah kepala sekolah mengerti dengan kondisi kita, harusnya sih kepala sekolah kita menerima. Saya rasa begitu Pak. Contoh kemarin disepakati di poin 5 gitu kan, ada sebagian rektor dan fasilitator, sedangkan kita kan belum juga pernah menikmati pendidikan di guru mitra, dan juga belum pernah melakukan. Yang poin berapa itu Pak Saud? Antara 1359. Saya buka tadi, kalau saya mengikuti mereka, nggak paham saya kan nggak sampai di situ gitu. Bentar, 3. Oke, ini saya coba share screen ke Aida biar nggak ini ya, pemahamannya seperti apa tentang RHK-nya itu. Ini ya, kelihatan ya. Dia di mana? Capsek-nya minta di bagian yang mana? Ini 3. Halo? Di antara 59 tuh, silap saya. 5. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini sertifikatnya 4. Atau 9. 9 ini paling banyak ya. Nah, kemarin kita sudah ada di share di grup ya Bapak Ibu ya, untuk kegiatan seminar Bapak Ibu ya, jangan lagi ada yang share-share di grup. Nah, sekarang lagi banyak orang yang berburu sertifikat ya, berburu, padahal nanti yang diakuin itu belum tentu, kan capek ya gitu. Jadi biasa yang bisa diterima di RHK untuk sebagai bukti dukung itu apa? 1, kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, kegiatan yang diselenggarakan oleh BPSDM, Sumber Daya Manusia, ya. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi. Seperti saat ini kita buat kegiatannya diadakan oleh AKPAI. AKPAI adalah organisasi profesi karena sudah berbadan hukum. Dan yang terakhir, ini yang paling mudah sebenarnya, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas belajar. Gitu. Komunitas belajar di mana? Di PMM bisa, di sekolah juga bisa. Ya, buat itu kelompok belajarnya. Bu Eli, izin sebentar ya. Bu. Silakan Pak. Tadi Ibu menjelaskan komunitas belajar itu kan yang di PMM. Iya. Nah ini ada informasi bersebaran di sekolah kami. Komunitas belajar itu harus dari PMM yang diakui. Kalau misalnya di luar PMM nggak bisa. Itu benar pakai mana Bu? Iya. Mohon penjelasannya Bu. Oke. Nah biasanya di sini harus ada tulisan PMM-nya ya. Tapi di sini kan komunitas belajar doang. Berarti bisa juga yang dari sekolah. Terus siapa yang nandatangani sertifikatnya? Ya ketua komunitas belajar. Siapa? Kepala sekolah. Bu Eli. Gitu. Bu Eli. Ya. Itu Bu Eli. Itu Bu Eli, komunitas belajar yang dimaksud di sini adalah komunitas belajar yang diakui di PMM. Bu Eli. Di PMM. Komunitas belajar itu sudah terdaftar di PMM. Ya, kemudian komunitas belajar itu mengadakan kegiatan webinar, kemudian peserta mendapatkan sertifikat, maka sertifikat itu yang berlaku, yang dikeluarkan dari PMM. Berarti atau misal pun nggak dikeluarkan dari sekolah pun bisa juga buat. Iya. Tapi komunitas belajar komunitasnya itu harus terdaftar di PMM gitu ya. Di PMM.
Nah, seperti itu Bapak. Baik. Bagaimana cara membuat komunitas di PMM gitu kan? Jadi baliknya ke situ ya. Nah, Bapak Ibu harus selesaikan dulu aksi nyatanya. Selesaikan aksi nyatanya, baru bisa membentuk kombel untuk sekolahnya sendiri minimal ya. Untuk sekolahnya sendiri di PMM. Maka aksi nyatanya selesaikan dulu karena nggak bisa semua orang membuat kombelnya. Ya, harus dia sudah menyelesaikan modul tadi, beserta aksi nyatanya. Ya. Semua modul, Bu Eli? Tidak, satu aja, pilih aja satu. Misalnya yang Satu tadi aja yang ya? merdeka apa? Kurikulum berubah. Merdeka, yes. Kurikulum Iya. merdeka tadi. Itu. Oh, kita buat, baru setelah kita buat itu, baru kita bisa buat kelompok belajar sekolah kita gitu. Iya. Oh. Iya. Ya sudah. Caranya itu kayak mana ya, Bu Eli? Ya? Bu Eli. Caranya itu. Dan sudah punya sertifikat. Sertifikatnya sudah Ibu terbit. membuat aksi nyata di PMM, kemudian mendapatkan sertifikat, baru dia boleh membuat kombel tadi, Bu. Oh, gitu. Oh, Ya. caranya Bu, bisa dipandu kan caranya, dikasih langkahnya. Membuat kombel itu. Langkah untuk membuat kombel. Oh, Di boleh PMM. mungkin Bu Nisa boleh berbagi layar Ya boleh. untuk buat kombelnya. Yo. Untuk membuat kombel. Ya. Iya, maksudnya gimana langkahnya Bu? Caranya kalau caranya kamu membuat? Ibu, yang pertama Ibu menyelesaikan satu aksi nyata saja. Iya. Satu aksi nyata. Iya. Kemudian diunggah di PMM. Kemudian setelah diunggah, Bapak Ibu setelah divalidasi kemudian mendapatkan sertifikat. Bukan Bapak Ibu ya. Setelah itu udah Iya. daftarkan aja melalui komunitas. Sebentar ya, saya searching. Lihat Bu Eli? Belum ya? Belum. Sudah. Udah ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, mana dia? Kita ulangi dari awal. Kan pelatihan mandiri ya. Ini dia, mana dia? Komunitas praktisi. Komunitas belajar mana sih? Nah, ini Bapak Ibu. Pengembangan diri, ini ada pelatihan mandiri, kita pilih komunitas, ini kan. Oh, Om Dudo itu. Iya. Tambah komunitas untuk dikelola. Kereta. Pilih. Nah, ini ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Pendaftaran komunitas belajar pada platform Merdeka Mengajar. Nah, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu menyelesaikan ini. Menyelesaikan topik kurikulum, lihat topik kurikulum, kemudian nanti ketika ingin mengklik pendaftaran komunitas, isi formulirnya,